Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah. Mudah-mudahan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita tempatkan pada tempat yang semestinya sehingga kita tercatat di sisi Allah taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ayat yang saya bacakan tadi terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqq. Dan bacakan kepada mereka kisah dua orang putra Nabi Adam bil haq, dengan hak, dengan benar. Idh qarraba qurbanan, tatkala keduanya berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban. Fatuqabbala min ahadihima, maka diterima dari salah seorang di antara mereka. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang satunya. Qala, berkata yang kurbannya tidak diterima, la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa kata yang diterima kurbannya? Hanya saja Allah Ta'ala menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kita mengenal kisah ini dengan kisah Qabil dan Habil. Anak Nabi Adam alaihi salam bukan hanya Qabil dan Habil saja. Tidak. Di dalam kitab ini disebutkan umur Nabi Adam termasuk Nabi yang panjang umurnya, ratusan tahun. Anaknya sampai 40.000 orang. Anak cucunya sampai 40.000. Nah, kan tak terbayang di awak dah. Jadi bayangkan pula oleh Hawa, Sayyidah Hawa atau Siti Hawa, setiap melahirkannya lahir kombau, laki-laki je pedusi. Jadi fi kulli batnin tau'aman.
Dalam setiap perut, dalam setiap kelahiran, kombau. Laki-laki, pedusi. Hamil, lahir, laki-laki, pedusi. Hamil, lahir, laki-laki, pedusi. Jadi itu tahu. Termasuklah anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil. Qabil lebih tua daripada Habil. Jadi Qabil go abangnya. Lahir dengan Qabil go seorang perempuan namanya Iklimiyah. Lahir pula Habil dan adik go bersama dengan Habil lahir pula seorang perempuan. Jadi kembaran Qabil ancak uang. Kembaran Habil ndak sancak. Ngendi Qabil ke dah. Nyo anak Nabi Adam ke menikahnya nikah antara pawi. Jadi contoh Qabil nin paling tua ndak boleh menikahi saudari kandungnya nin sepawi dah. Tapi yang dinikahi dia yang lahir dengan Habil. Silang. Kok sejarah kok? Dalam kitab tafsir itu hampir cerita itu banyak dikisahkan. Tapi kalau diselusun dalilnya hadis nin sahih wallahu alam. Tapi itu sudah menjadi kisah yang masyhur. Jadi Qabil menikahi kembaran Habil, Habil menikahi kembaran Qabil. Kembaran Qabil go ancak. Kembaran Habil go kuang ancak. Ketika akan menikah le, dapatlah dek Habil go nen ancak, dek Qabil go nen tidak ancak. Sama nen awaknya nyemili yo. Apa kata Qabil? Apa kata abang kepada Nabi Adam, kepada ayahnya? Hendak bisa kedayannya. Dayan lebih berhak dan untuk menikahi adik dan ninya. Kandungan yang kembaran ninya. Kata Nabi Adam tidak boleh ada. Ang kalau nak menikah waang itu kembaran Habil tu nikahi. Kandungan atau kembaran engkau itu untuk si Habil. Maka ndak amu dinasihati, ndak amu ditegur dek Nabi Adam, ndak jua mempan na apa kata Nabi Adam alaihissalam, kalian persembahkanlah kurban. Itu dia istilah kurban yang dipakai di negara kita. Persembahan kurban itu diambil dari akar kata qaraba, artinya dekat. Jadi kurban mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum, kurban bukan hanya menyembelih hewan ternak saja secara umum. Karena bisa jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan ternak. Pada hari raya kurban, dengan jalan salat, itu kurban juga. Dengan jalan zakat, itu kurban juga. Dengan jalan puasa, kurban juga. Sedekah, mengaji, berzikir, membantu orang dan lain-lain sebagainya. Jadi kurban itu istilah yang sangat umum sekali. Tidak harus menyembelih hewan kurban. Di negara kita, istilah itulah populer. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka kalian persembahkanlah kurban. Ayolah. Siapa yang ditemo kurbannya nanti, dia yang berhak mendapatkan iklimiyah tadi, nenancak tadi. Habil seorang peternak, Qabil seorang petani. Qabil ko puangai agak apa sekete. Ndak soncak puangai Habil tu dah. Ya. Maka dipersembahkanlah oleh Qabil hasil taninya, hasil pertaniannya yang buruk. Ndak nenoncak di bendek dah. Persembahan tu. Dek Habil ini punya ternak, dipilih dia domba nin paling ngajak, nin paling gopu. Itu yang dijadikannya persembahan. Dulu orang yang diterima persembahannya itu datang api dari langit, diangkat dia. Itu tandon bertemu. Akhirnya belatak naleh. Dia tebuki.
kambing atau domba yang gapuk dengan sayu-sayu ni laliswi yang tidak layak makan leh. Akhirnya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala persembahan Habil. Fatuqbila min ahadihima. Diterima dari salah seorang keduanya, maksudnya dari si Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari si Qabil. Apa kata Qabil? Qala la aqtulannak. Wa ang dembunuh. Ndak mungkin do dayan berjalan di tengah-tengah masyarakat, uang menghina dayan, mengoton boso kurban Qabil, abangnya ndak bertemo dah. Dek wa ang kurban angnya bertemo, persembahan engkau yang diterima. La aqtulannak. Membunuh ang ni. Apa jawaban adiknya? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bang, yang akan ditemu oleh Allah Ta'ala dari orang-orang yang bertakwa. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Lanjutan ayat itu sesudahnya, maka dibunuhlah oleh Qabil adiknya yang bernama Habil. Dibunuh dia. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu tindak kejahatan pembunuhan pertama yang terjadi. Siapa yang melakukannya? Anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangan dikoton anak Nabi itu elok sesodo. Tidak dah. Jangan dikoton kalau anak gurunya kan jadi guru pula. Belum tentu leh. Jangan dikoton anak buya kan jadi buya pulanya. Belum tentu leh. Sedangkan anak Nabi je banyak ni langgau. Apa leh anak ni tidak? Tidak Nabi dah. Tapi walaupun demikian, Al-Quran merekam sejarah itu untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran. Tindak pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi ini dilakukan oleh Qabil kepada adiknya Habil. Lah matinya Habil tu ndak dapat dia cara mengubun dah, sehingga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seekor gagak yang mengubukan, memberi contoh apa cara mengubukan. Jadi gagak ko, ada gagak ni mati digali tanah dia masuk tu tanah dia timbun dia. Fa ba'athallahu ghuraban. Allah utus gagak. Nampak dia Qabil, cuniko sen jauh mengubun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu kisah yang diabadikan oleh Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Al-Quran apa je lah yang disampaikan dia ada pelajarannya dan bisa menjadi ubek. Apa je lah. Al-Quran itu sifat 5 fis sudur, kesembuhan penyakit yang ada di dalam hati. Kalau sedang merasa tidak lomak perasaan kita, merasa tidak tentram hati kita, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir, kata Allah. Kami mudahkan Al-Quran menjadi zikir. Ada yang berzikirnya. Tak bisa zikir dah, payah. Alun dia ajar dek guru segala macam baca Al-Quran. Itu zikir yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menerima persembahan terbaik kita. Jadi ini tidak elok, tidak diterima oleh Allah Taala. Apa je lah. Seperti yang saya katakan tadi, kurban bukan hanya menyembelih saja. Ai gaya kurban kata orang, menyembelih hewan ternak pada waktu tertentu. Tidak itu jenis kurban itu dah. Kurban itu banyak sekali. Karena kurban itu lebih umum. Kalau menyembelih hewan ternak itu saja, itu di dalam fikih namanya udhiyah. Udhiyah diambil dari kata adha. Aidil adha, duha, karena dibantai pada waktu duha.
Kalau disebut kurban, apa kurban dosiano? Kurban itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa macamnya? Banyak macam, tak terbilang dah. Sedekah tu kurban. Puasa kurban. Zakat kurban. Mengaji, membaca Al-Quran itu kurban. Berzikir kurban. Yang akan ditemonin cenderung apa? Yang elok. Yang akan diterima Allah dari kurban-kurban kita tadi itu yang baik, yang terbaiknya. Ini tidak elok dah, tak temo adalah Ta'ala. Bersedekah cenderung apa ni elok? Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, bersedekah ni elok jumlah banyaknya ikhlas. Betul. Kenancak. Jumlah banyak ikhlas. Iko Allah seketik bersesabu tahu je dia. Kalau nak ada ya nak. Jadi dia. Ni 50,000. Iko banyak dak sesabu dia doa itu yang bagus itu. Itu sedekah. Salat cenderung apa? Kurban kita. Dalam salat mendekatkan diri kita yang terbaik. Apa cara? Mulai dari berwuduknya sudah dibetulkannya. Ambil wuduk lah bonau. Dioncak-oncak ndek. Dibuat adanya sunat wuduk tu. Mulai dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memberasiakan sela-sela jari. Bakumu-kumu. Memasukkan ayu ke dalam hidung. Istinsyak dan istinfar, mengalukan ayu tadi. Dibuat dia nyo sesodo. Selama berwuduk dia tidak berkata apapun. Kenapa? Karena dia tahu bahawa dia berwuduk ini sedang menyembah Allah. Berwuduk tu sedang menyembah Tuhan gitu tu. Sedang menyembah Allah gitu tu. Maka nak elok-elok kita berwuduk. Masuknya ke dalam solatnya, dimulainya dengan baik, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Takwa itu oleh ulama kita fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, itu yang bertakwa. Ada kau elok ni disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikerjakannya. Perkara-perkara tidak baik yang Allah larang tak dilakukannya, itu bertakwa itu. Ada sahabat ditanya tentang takwa. Apa katanya? Nin takwa tu cenderung apa? Wa angala berjalan dekat locah. Pernahkah engkau berjalan di dekat tempat yang kotor, kat lumpur jalan, melocah? Lain, apa yang engkau lakukan? Tasammartu wa tahadzartu. Hati-hati dah ni. Ndak ada pijak locah tu dah. Itu dia takwa. Itu dia sederhana sebenarnya. Arti takwa itu sederhana, tapi maloken payah tu. Ilmu takwa ada banyak di buku, tapi pas dipakaikan ke alam nyata, keseharian gitu anda saingan yang di kitab. Yang di kitab tu senang diranya. Apa takwa? Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Apa yang diperintah? Jujur. Jujur itu diperintah Allah. Apa yang dilarang? Dusta. Dusta itu dilarang Allah. Tapi sampai kini lagi berutuh. Ndak dia mau ubah lah. Kalau ndak diwanca cito dengan duto ndak nyelego dah. Jadi duto tu kalau di almarhum Buya kan. Almarhum Buya Bakhtiar, ini pun dia tahu menasihati kami, uang kini kalau ndak diwanca dia citonyo dengan duto ndak lomak so dia tadi. Jadi duto je diwanca. Apa maksud siko wanca? Ramuan. Kalau ndak ada itu ndak lama bercita dah. Nabi bagoranya, bagora Nabi. Tapi mana Nabi bagora berduto dalam goranya ndak ada.
Tiba niniuk ke Rasulullah. Orang lah tua, lah berumur. Rasulullah. Niniuk iya tidak masuk surga orang. Nya ngoto ninyo go, nyala niniuk lah tuanya. Nin Rasulullah cendeko do di surga orang. Mengawung niniuk juga. Oh ni ndak tidak masuk surga orangnya. Apa dia itu kata Rasulullah, nyu di surga do gadi sesodon. Jadi kalau kini niniuk tu masuk surga jadi gadi gitu. Bapa dia laki menandai sanang aja nya, ndak payah bawa orang dah, ndak pakai stempel dah, ndak perlu dah. Itu melakukan ibadah dengan baik, melakukan solat kita dengan baik, dimulai dari wuduk lalu masuk ke dalam solat dengan baik, itu namanya persembahan yang terbaik. Dan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang di akhirat kelak diimbau di Allah taala, dipreso salatnya, ditengok dia salatnya. Cendu apa? Bongi Allah taala ketika itu dilipik-lipik dia salat hamba yang mempertanggungjawabkan salatnya kok. Lipik-lipik dia cendu melipik kain buuk dihampen ke raman dia. Ndak bertemu dah. Dia apa? Ya sembarang saja. Bacaan tidak diperbaiki seperti yang sudah kita sebut dalam pembahasan yang lalu. Ndak dikaji fikih salat tu dah, ndak dipelajari di inyo dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin persembahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan yang terbaik. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan. Ulama kita ada yang mengatakan yang dimaksud dengan albirra, kebaikan di sini maksudnya adalah surga. Kalian tidak akan pernah meraih surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian infakkan harta yang kalian cintai. Jadi yang kita bain boy yang oncak, janin lalusu. Aduh kawan nampak dia kita perlu ken sawung, baca ken sawung rumah. Tapi dipilih dia ken sawung ni lalusu. Itu di bank ke uang dia. Ndak cina itu dah. Kalau kan di bank ke uang cenim paling oncak. Awak punya ompek ken sawung rumah. Tengok yang ulun berpakai sama sekali lah. Itu di bank, itu namanya menginfakkan yang engkau cintai. Ibu-ibu punya telakung, ompek telakung, ndak terpakai ke ompek-ompek dah. Si anu tu itu je telakung lah 50 tahun. Sonang menandai ni ndak putih je warna le. Apa ikau rumah ambil ni noncak tadi cik. Abang kengok. Okey, pakai telakung dah. Pakai. Itu namanya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bau kau dah dapat surga, infakkan yang kalian cintai. Berkorban ni cuma itu je. Jadi cekak bau ni seketik dah giong. Kau selagi ada ni kau cium oleh kau je lah, aku murah ke ni. Melongok je dah kau bau tak tolak leh. Macam itu di kerempeng. Bapak-bapak dan ibu, hewan ternak yang kerempeng tak sah jadi kurban, tak boleh. Jadi itu perlu dibuat soalnya nak ni murah. Nin pokok dan sotonya. Itu murahnya. So dia nin pokok dan soto aja nin boleh mancak. Kalau bisa ni lawak-lawak 150 kilo tu boleh. Ndek banyak tu si anu. Iya tu tu serugo nin kan ibu agak-agak tu. Ika bayi empaknya si ibu pianya nak serugo belum. Lalu kau tak infak tu berimpak 1000 rupiah. Serugo kau ni. Parkir ke pokan gini 5000. Kesuwang ke masuk haji 1000 rupiahnya. Itu dengan dia gorengnya apa? Serugo. Ni. Kok bertiket lah ke serugo dia tak terbagi dah pak. Untung tak bertiket ke serugo tu. Nya ada agama. Ada agama kau.
bisanya dijual deh tiket ke surga. Ada yang 3 juta muatu yo go tiket ke surga tu. Elok di awak aja deh. Di kita apa tiketnya? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ndak sesodo dah. Mimma, dari yang engkau cintai. Apa yang engkau cintai? Harta, piti, cinta, sayang ti kita ke piti kita ndak ada kita yang tidak nio piti ko dah. Nio belako kitanya. Tapi ingat, dalam harta kita ada hak orang lain. Ambil. Bainin hak orang lain. Dalam harta kita ada yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan harta di jalan Allah bisa jadi dengan bersedekah. Menghabiskan harta di jalan Allah bisa jadi dengan berinfak. Menghabiskan harta di jalan Allah bisa jadi dengan membayar zakat. Tapi ada masanya menghabiskan harta di jalan Allah dengan membinasakan harta itu. Apa itu? Itu ti kurban tu. Kan basambalio hewan tu, babinaso ninyo, bamati ninyo, bahabi ninyo. Itu jalan untuk sampai kepada Allah. Apa dia disembalio sianu? Kalau ndak disembalio ndak kurban nama dah. Ndak udhiyah nama dah. Harus disembalio. Menyembelihnya itu pun pada waktu tertentu, hari tertentu, dengan tata cara tertentu. Tidak boleh sembarang-sembarang dah. Pisau harus tajam. Pisau harus tajam. Jangan pisau maji menyesok. Diarahkan ke kiblat, arah yang terbaik. Yang menyembelih menghadap ke kiblat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jangan nampak pisau tu dek hewan yang akan disembelih. Jangan nampak. Cuma itu adabnya. Sondok belakang. Lah sudah tadi bertakbir tadi. Bawa kalau dibaca Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baca doa dulu tu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minni ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, tak bisa berdoa bahasa Arab dan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, iko engkau ni mambai ya Allah. Babali engkau pada engkau balik. Temola daidayan ya Allah. Kalau kurban itu untuk kita, kalau kurban itu untuk orang lain yang mewakilkan menyembelihnya kepada kita, sabui nama uang no. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha min siapa mamo? Sianu. Sabuin. Sesangit tu, tak perlu sesangit. Tak perlu sesangit. Itu namanya mempersembahkan ibadah kita dengan baik. Iko masa di depan kubur tu. Babantai, dulu si iku tu ni babantai, dokek-dokek lah babantai di situ. Bayi berjarak seketik. Nak boleh je nampak dia yang kena dibantai tu kawan lah mati. Merasa tu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kotor tak merasa. Ya. Binatang ni tak ada perasaan tu sianu. Itu ni nawak dunia. Banyak di dalam Al-Quran yang disabuin di Allah Ta'ala binatang itu berperasaan. Siapa contoh? Burung hud-hud. Apa contohnya burung hud-hud? Punya siapa tu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan. Samui yang ada di zaman Nabi Sulaiman, yang dikhitab oleh Nabi Sulaiman. Di dalam hadis Nabi banyak. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan dikoton binatang tak tentu dia dah. Lainnya. Tentu dia. Menjaga itu namanya kita melakukan kurban kita dengan baik. Hewan ternak kalau lah dibuatlah hewan ternak nin paling godang. Kalau bisa nin jantan. Mengapa dia nin jantan? Nyo jantan go banyak daging pada lama alih. Boleh tanak
hewan ternak kurban betinonya. Kalau bulion yang kan ditanya bulionnya. Laisahnya, sahnya. Tapi ini sonco-onca dan jantan karena lebih banyak dagingnya daripada lemaknya. Jadi yang kan dibagi kan tu banyak. Janin kerempeng, jan yang ada cacatnya. Apa cacat yang kan merusak? Pincang. Kabau, kambiong, pincang. Apa cacat yang kan merusak? Moto, buto. Kalau sekedar sakit je tak apa-apa je dah. Apapun cacat yang akan mengurangi daging tidak sah dijadikan kurban. Termasuk kabau gilo. Kabau gilo tak boleh jadi kurban dah. Ya kabau gilo tak tertuli dinya apa dah. Jadi siapa yang mengetahui itu? Tukang kabau. Tanya gini. Aduh kabau tu kan dibantai mengamuknya. Gilo dan tak gilo tu memang dia takut cakor. Yang di depan kabau tu biasa deh. Tapi tu betul depan kabau tu. Antu melawan kabau tu. Ibu sondokan masa pisau tu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi konang-konang tadi tu. Kau kurban gayo kau pilionin paling banyak daging. Sekali setahun namanya. Berapa seorang tu kono dek? 2 juta nama tui. 2 juta nama tui itu banyak. Sekali setahun. Berapa jumlah hari dalam setahun? 3 tui 60 atau 65 hari. Berapa sehari awak menyimpan piti dek adanya? Sampai ke hitung-hitung dia bermasalah gitu saudara lagi. Tidak banyak dah. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak soto tahun potong dah, yang tidak ikut tahun kemarin menyembelih hewan kurban, kalau dia bersungguh-sungguh tu dihemat DPT-nya, dicicilkan DPT-nya. Berapa mana larinya? 7.000 deh. 7.000 rupiah sehari. Po batang kok orang ompek. Ompek batang kok orang abu anti mau kok ompek batang dulu. Kalau kita nak nio, kalau kita nak soto, nyo penyakit kita apa ke yo? Rencana tingginya tapi cik rencana aja. Ndak ada aksinya dah. Padahal itu bisa diatur. Buat tabungan untuk itu. Agar apa? Agar yang kita persembahkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Intinya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih surga. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa pelajarannya? Adamul ightirari bil a'mal. Jangan sampai terkecoh di amal ibadah kita. Apa maksud terkecoh di amal ibadah? Kurbannya lah gopuk, bosau, banyak daging. Ya. Tapi apa yang terpati di dalam hatinya pasti ditemu oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin tidak ditemu oleh Allah Ta'ala. Itu namanya takicu dek amal. Apalagi kurban dah elok dah, kerempeng dah berdaging dah, lah yakinnya ditemu. Sedangkan yang ancak saja masih harus kita tanyakan ke dalam hati kita, ditemu atau tidak. Apa kata Imam Hasan Basri? Beliau menceritakan keadaan ulama-ulama kita terdahulu. Amilu bis salihat. Ulama-ulama kita dulu kojo beramal soleh saja. Wajtahadu fiha, dan mereka bersungguh-sungguh dalam amal saleh itu. Tapi ma'adzalik yakhshawna an turadda alaihim. Mereka masih takut itu pun tidak bertemu. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, digabungkannya antara ihsan dengan khasyah.
berlaku baik, berbuat baik dan takwiknya, beribadahnya sanca-anca, berkurbannya elok-elok, tapi masih takwiknya tidak diterima oleh Allah Taala dah. Dia kan diterima aja. Dia kan ditemonya, cuma itunya di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak muhsin, menghimpun antara isaatun wa amnun. Buat beribadahnya yakinnya ditemo. Ambo ndak ambo mengoton siapa-siapa dah, tapi rosok-rosok aja. Lailok ibadah gitu. Nenancak perangai yang hamba Allah tu. Ya siapa yang hamba Allah tu? Minggu dalam pengajian yang lalu lambo sampaikan, ampe pakaian hamba Allah, hina miskin papa dhaif. Itu pakaian hamba Allah. Yang hamba Allah tu lancak-ancaknya beribadah, takwik je le ndak ditemo oleh Allah Taala dah. Tapi yang tidak hamba Allah tu beribadah buuk ndak seketik yakin ditemo oleh Allah Taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai tertipu oleh amal ibadah kita. Apa maksud tertipu oleh amal ibadah kita? Bertumpu tidak kepada Allah lah, kepada amal. Bertumpunya kepada amalnya. Apa tandanya orang yang bertumpu kepada amalnya, tidak bertumpu kepada Allah? Tandanya sederhana aja bapak-bapak dan sekalian. Orang yang tertipu dengan amalnya itu tanda sederhananya. Apa ke iya ya? Ketika dia mendapatkan kesulitan, berhentinya beramal. Tanda. Kalau diuji di Allah Ta'ala, langsung berhentinya beramal tu. Itu tanda apa tu? Bertumpu kepada amal tu. Tidak bertumpu kepada Allah. Orang yang bertumpunya kepada Allah, contoh apapun ujian kayaknya, ini tidak berhenti beramal tu. Dapat dia kebaikan, contoh itu je santainya. Dapatnya ujian dari Allah, contoh itu je tenangnya. Itu tanda apa tu? Ndak ke amalnya bertumpu dah. Maksud ke amal bertumpu ke apa ke sianu? Maksudnya bapak-bapak dan ibu sekalian, kita yakin amal kita go yang akan mantun kita ke surga. Tu bertumpu ke amal nomor. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa katanya? La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk surga, tidak masuk surga salah seorang di antara kalian karena amalnya. Bertanya sahabat le, wala anta ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Dia enggak jua dah ni. Enggak amal yang akan mantun kita ke surga. Sudah. Jadi apa dia? Illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita. Lantas karena apa? Karena kasih sayang Allah. Cuma untuk mendapatkan sayang Allah Ta'ala itu nak beramal kita. Tumpukan harapan kita kepada Allah dengan jalan melakukan segala perintah Allah. Tapi kalau ndak date atas dasar itu, ketika dapatnya suatu musibah, diuji oleh Ta'ala, berhentinya langsung. Ndak yang selama kau bersedekahnya, ndak bersedekahnya suruh boleh. Berarti sedekahnya kau dulu itu karena dia bertumpu kepada amalnya. Orang yang bertumpu kepada Allah, tu bapak-bapak dan sekalian, kita kau sesama belajar gitu kau. Sesama belajar gitu kau. Dalam masalah itu tu seperti yang saya katakan tadi, kalau di kitab senang membaca orangnya, tapi kalau di buka saya gitu, mulai bogek le tu. Sesodo kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau anang tu. Orang yang bertumpu kepada Allah, tidak bertumpu kepada amalnya, tidak menyandarkan harapan kepada amalnya, ketika dia diuji, amalnya tetap jalan. Tapi orang yang menyandarkan harapannya kepada amalnya go ibadah ni dipuji-puji tapi ketika diuji semua berhenti je tu. Kalau contoh itu awak bau, maka kita belum termasuk le yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang digambarkan oleh Imam Hasan Basri tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Balik ke pangkal kaji kita balik. Kaji sederhana sajanya.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah putra putri Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil? Satu, persembahan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persembahan yang terbaik. Itu yang diterima Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu yang kedua. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada amalnya. Jangan sampai tertipu oleh amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita agar kita dapat menerima yang benar itu sebagai sebuah kebenaran dan yang salah itu sebagai sebuah kesalahan dan kekeliruan untuk kita rubah menjadi lebih baik. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri yang kita cintai ini, secara khusus Kabupaten Kampa, di Tanjung Mutanggo secara umum negara Kesatuan Republik Indonesia, dihindarkan Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berniat untuk memecah belah persatuan kita. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.